A few moments later. Ia memeriksa telapak tangannya, tak melihat perubahan apapun. Dia bertanya-tanya lagi, sebenarnya batu ini untuk apa sih? Dan sistemnya bilang permata ini belum lengkap, tapi nggak ngasih petunjuk lain, dasar. Karena nggak ada jawaban yang jelas, dia memutuskan untuk menganggapnya sebagai beban saja. Sekarang dia membawa kutukan itu, Dares yang kelihatan kesal bertanya, apa dia beneran dianggap cuma bagasi? Aiden sih nggak sepenuhnya setuju, tapi menyimpulkan dia harus mengakhiri situasi ini secepatnya. Kembali ke medan perang, Basilis melepaskan napas beracunnya, mengirim para penyihir gelap berterbangan, Dares bergidik ngeri. Mengutuk kabut beracun yang membuatnya nggak bisa bergerak. Dia berpikir, mestinya tuannya bisa menangani monster ini dengan satu serangan saja. Sekarang berdiri berhadapan langsung dengan makhluk itu, dia berharap bisa meminjam kekuatan tuannya. Walau cuma sebentar, menggenggam erat pedangnya, dia mengeluarkan teriakan perang yang keras dan mengayunkan pedangnya dengan kuat. Setelah melancarkan serangan itu, dia terengah-engah dan menyatakan pada dirinya sendiri bahwa dia berhasil. Dia bertanya-tanya apakah ini membawanya lebih dekat ke level tuannya. Tiba-tiba sebuah suara aneh berbicara dari belakang, memberi selamat karena telah menghidupkan kembali pedang itu. Warisan tuannya, dan langsung berpamitan. Ketegangan membanjiri tubuh Dares, saat dia menyadari bahwa dia belum pernah mendengar suara itu sebelumnya. Dia mencoba berbalik, tapi sebuah pedang menembus tubuhnya. Ternyata Aiden. Dengan dingin dia berkata pada Dares bahwa dia harus beristirahat di neraka saja. Karena tuannya akan segera menyusulnya, dia menyebut Dares anjing yang setia. Dalam kesakitan, Dares berbalik, menuntut untuk tahu siapa dia. Tatapan Aiden menajam, saat dia mengungkapkan bahwa dialah orang yang dulu disebut rekan oleh Tuan Dares. Kemudian dia memerintahkan pedangnya untuk melahap Dares. Pedang terkutuk itu menyerap pria yang berteriak itu, sambil berteriak bahwa dia harus melapor kembali pada tuannya bahwa dia akhirnya berguna. Beberapa saat kemudian, hanya pedang yang tertancap di tanah yang tersisa. Aiden menyarungkannya dan bertanya-tanya, bahkan di ambang kematian sekalipun. Apakah Dares benar-benar lebih memikirkan tuannya daripada dirinya sendiri? Sambil memikirkan Sylveta, orang kita berkomentar bahwa dia beruntung memiliki pelayan setia seperti ini. Sambil melihat Basilis yang tak bernyawa, dia mengakui bahwa dia nggak menyangka bisa mengalahkannya semudah ini. Lumayanlah hasilnya untuk seekor monster terantai. Walaupun Aiden sebenarnya berencana menghabisinya sendiri. Si kutukan yang menonton dengan geli bertanya, kenapa Aiden malah di dalam mulut Basilis, sambil menyeringai. Orang kita berpikir, mana mungkin dia melewatkan kesempatan emas seperti ini. Sisa-sisa Basilis itu penuh dengan material berharga. Taringnya bisa jadi senjata, kulitnya bisa diubah jadi zirah, dan bisanya bisa dipakai untuk membangun kekebalan racun, sekarang setelah semuanya diklaim. Orang kita yakin, sudah waktunya mengunjungi para semut. Si kutukan lalu mendongak, nadanya serius. Dan mendesak orang kita untuk melihat langit. Dia bergumam, seekor ular biasa seharusnya tidak memiliki benda seperti itu. Aiden yang bingung mengarahkan pandangannya, dan menyadari sebuah objek bercahaya di kejauhan. Semakin dekat, dia mengenalinya. Itu adalah batu jiwa iblis. Memegangnya di tangan, dia menyadari ini. Batu ini pasti berfungsi sebagai wadah energi kegelapan. Akhirnya terjawab kenapa monster di wilayah ini begitu kuatnya minta ampun. Tapi kemudian pertanyaan lain menghantamnya, bagaimana benda ini bisa berakhir di dalam Basilis? Dia menyimpan batu itu, tapi kantong subspasinya mulai bergetar. Sebuah liontin tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu liontin yang ditinggalkan gurunya di penjara bawah tanah. Dia menduga batu iblis itu bereaksi padanya. Sesaat kemudian, kedua objek itu saling menarik dan menyatu, mengejutkan orang kita. Dia bertanya-tanya apakah ini semua memang sudah ditakdirkan sejak awal. Sebuah pesan sistem menyatakan bahwa afinitas liontin dengan sihir dan kegelapan telah meningkat, dan kekuatan penuhnya belum terungkap. Juga dinyatakan bahwa item tersebut terikat pada jiwa, dan tidak bisa diambil selagi pemiliknya masih hidup. Orang kita mempelajarinya dengan bingung. Menyadari itu pasti artefak terikat jiwa yang dulunya digunakan oleh penyihir gelap. Dengan marah, dia melemparnya sambil berteriak dalam hati, tentang bagaimana benda itu menempel padanya tanpa izin. Tapi hampir seketika, liontin itu kembali ke dadanya. Mengutuk lagi, dia mencoba mencopotnya menggunakan giginya, hanya untuk diinterupsi oleh kemunculan tiba-tiba para kelinci. Dia dengan hikmat memberi selamat padanya karena telah membersihkan dungeon, sementara Aiden masih menggigit tali. Menatapnya dengan marah, makhluk itu gemetar di bawah tatapannya, mengenali siapa dia. Dia menuntut untuk tahu apakah mereka baru saja mengklaim dia yang membersihkan dungeon. Kelinci itu tergagap, mengatakan mungkin dia salah paham. Aiden, dipenuhi amarah, menuntut untuk tahu lokasi inti dungeon. Dan apakah dia harus segera menghancurkannya saja? Dengan mata berlinang air mata, para kelinci mendesaknya untuk tenang, sementara di dekatnya. Seekor burung hantu mengamati dengan tenang, tatapannya terkunci pada liontin aneh itu. Saat ini berada di dada pria kita, kelinci gemetar cemas, tubuhnya kaku karena tegang. Dia tidak percaya kesialannya bertemu dengan orang yang sama yang harap tidak akan pernah ditemuinya. Aiden, bagaimanapun, dengan tenang merenungkan percakapan mereka, dia memastikan dengan para kelinci. Apakah seluruh hutan kematian benar-benar berfungsi sebagai dungeon? Kelinci mengangguk terlihat gugup. Aiden mengingat sesuatu yang pernah dibacanya. Bahwa jika monster kuat meninggalkan energi yang cukup, tanah yang ditempatinya bisa perlahan berubah menjadi dungeon, melihat sekeliling. Dia menyadari hutan ini sangat cocok dengan deskripsi itu. Senyum tipis muncul di wajahnya. Saat dia mengingat sesuatu yang disebutkan kelinci sebelumnya, dia mempertanyakan kelinci, nadanya tajam di balik ketenangan. Bertanya apakah dia dengan sengaja mengarahkannya ke desa semut. Meskipun tahu daerah itu sangat berbahaya, tuduhan itu sangat menyakitkan, Aiden bertanya-tanya. Apakah kelinci benar-benar berani melakukan aksi murahan seperti itu pada klien yang berharga? Kelinci panik, pikirannya berputar-putar mencoba memahami bagaimana Aiden bisa melihat melalui aktingnya. Dia mengeluarkan serangkaian alasan gugup, mengklaim itu semua salah paham. Bahwa dia tidak pernah bermaksud jahat, Aiden menjawab dengan dingin dalam hati memutuskan. Sebaiknya melaporkan perilaku ini ke pedagang topi. Nama pedagang topi itu menimbulkan teror pada kelinci, dia membayangkan pemimpin kejam itu. Menatapnya dengan ancaman murni, memutuskan nasibnya. Dan apakah mereka benar-benar akan tetap mempekerjakannya setelah ini? Diliputi ketakutan, kelinci jatuh berlutut dan membenturkan kepalanya ke tanah. Memohon ampun, berjanji akan menebus semuanya.
Aiden memperhatikannya dengan puas, memutuskan untuk memaafkannya, tapi hanya dengan satu syarat. Dia menuntut agar Rabbids menandatangani kontrak eksklusif. Permintaan itu mengirimkan gelombang kengerian melalui Rabbids. Dia tahu apa artinya ini. Bahwa kontrak semacam itu mengikat seseorang pada satu pedagang seumur hidup, setiap barang yang ditemukan di ruang bawah tanah harus dijual melalui pedagang itu, yang pada gilirannya memastikan kerahasiaan lengkap. Serta setuju untuk memenuhi setiap permintaan dari klien, perjanjian itu sepenuhnya bergantung pada kepercayaan. Dan tidak dianggap enteng, Rabbids yang marah dan dipermalukan bertanya-tanya bagaimana Aiden punya keberanian untuk meminta komitmen seperti itu setelah menipunya. Dia lebih baik mempertaruhkan organnya daripada menandatangani kesepakatan semacam itu. Namun, tatapan di mata Aiden memberitahunya bahwa tidak ada jalan keluar. Situasinya benar-benar melawannya, sementara itu Aiden tampak senang. Dia telah merebut kembali kendali dan membalas dendam. Rabbids ditinggalkan merajuk sementara Aiden merayakannya. Diam-diam berencana untuk memeras setiap koin yang mungkin darinya. Tiba-tiba seseorang meneriakkan namanya. Aiden berbalik dan menemukan Tian menyerbu ke arahnya. Ekspresinya berbadai. Aiden hampir tidak punya waktu untuk bertanya-tanya apa yang terjadi sebelum. Tian meletakkan tangan di bahunya dan, yang mengejutkannya, berterima kasih padanya. Tian mengakui bahwa, tanpa rencana Aiden yang anehnya kejam, menyelamatkan orang akan hampir mustahil. Dan bahwa dia mungkin telah kehilangan kesatrianya. Aiden dalam hati menggerutu pada kata anehnya kejam. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, Tian memberinya sebuah benda. Dia menjelaskan bahwa itu adalah tanda kesetiaan dari keluarganya, simbol kesiapan mereka untuk mendukungnya. Kapan saja, Aiden menatapnya dengan tak percaya, memikirkan betapa bergunanya memiliki sekutu yang berpengaruh seperti itu. Dia mempertanyakan apakah Tide akan senang tentang hadiah ini. Namun, Tian menganggapnya enteng, mengatakan bahwa menyelamatkan keluarga mereka adalah yang terpenting, sambil menyeringai. Aiden bertanya apa yang direncanakan Tian lakukan tentang para semut. Tian memandang mereka dengan sedikit minat. Mengatakan bahwa mereka bukan rakyatnya dan bahwa dia tidak berniat untuk ikut campur. Jika Aiden punya ide lain, dia bersedia mendengarkan, lalu dia memperhatikan anak di antara mereka. Dan mengungkapkan bahwa dia tahu bahwa dia juga adalah seekor semut. Terkejut, Aiden memperhatikan dalam diam. Tian menjelaskan bahwa anak itu bersama mereka. Sepanjang waktu, tentu saja dia sadar apakah Aiden benar-benar. Jika dia tak bisa membedakan manusia dari semut, Aiden jadi malu dan minta menangani ini sendiri. Mendekati para semut, dia dengan lembut bertanya kenapa mereka berdiri di sana. Pemimpin mereka menjelaskan bahwa mereka sedang menjaga sisa-sisa pohon peri. Dia memberitahu Aiden bahwa pohon itu sakral, tumbuh dari cabang pohon dunia legendaris. Ditanam oleh nenek moyang mereka, menyimpan sejarah mereka, berfungsi sebagai pelindung mereka. Dan menjadi teman masa kecil mereka, dia menyentuh pohon itu dengan lembut, membisikkan selamat tinggal dalam hati. Aiden memperhatikannya dengan tenang, merenungkan gagasan mempercayai seseorang sepenuhnya. Sampai akhir sebagian dari dirinya merasa iri pada pohon itu. Setidaknya pohon itu punya teman yang berada di sisinya sampai akhir hayatnya tiba-tiba. Dia mendengar suara lirih meminta tolong, matanya terbelalak apa pohon itu berbicara padanya. Dia kira pohon itu berbicara pada semut. Namun, suara itu menjelaskan bahwa hanya dia yang bisa mendengarnya. Berkat roh peri kecil yang bertengger di tangannya, Aiden menatap tangan kirinya dengan terkejut, menyadari itu adalah perisai Bansi. Dia juga roh, pohon itu melanjutkan. Katanya, ia akan segera tertidur abadi seperti semua makhluk hidup. Tetapi ia tak ingin meninggalkan teman-temannya dalam kesedihan, ia meminta bantuan Aiden. Aiden tahu ini bukan bagian dari pekerjaannya. Dia seorang tentara bayaran dan ini tak akan menghasilkan sepeser pun. Tapi kemudian dia ingat perjalanan yang telah dilaluinya, dengan senyum tipis. Dia mendongak dan berkata pada roh itu untuk tidak khawatir, dia akan melakukan apa yang dia bisa. Pohon itu memberinya restu dan perlahan menghilang, para semut tersentak kagum. Saat energi bercahaya mulai terbentuk di sekitar tangan Aiden, dia maju dan menjelaskan bahwa itu adalah benih pohon peri. Dengan itu, mereka bisa menumbuhkan kembali apa yang telah hilang. Masih bingung, Aiden menatap para semut yang bersorak dan bertanya-tanya mengapa mereka menatapnya. Diumumkan bahwa siapapun yang menerima berkat itu menjadi pemimpin baru suku semut. Kemudian dia meninggikan suaranya, memanggil nama Aiden. Terkejut, pria kita mengulangi gelar itu dengan pelan. Sisa semut mulai meneriakannya dengan bangga. Sambil bersumpah setia, Aiden menggerutu, bertanya-tanya, lelucon macam apa yang baru saja dimainkan pohon itu padanya. Kontrak yang dibuatnya. Rasanya tidak mungkin mencakup semua tanggung jawab seorang pemimpin suku. Saat arwah pohon itu lenyap ke langit, Aiden mengangkat tangan. Dan bercanda menyuruhnya kembali dan menanggung semua biaya. Sial, roh itu memandang Aiden dan merenungkan bahwa mungkin Aiden benar-benar adalah orang yang ditakdirkan untuk memenuhi kehendak Liontinnya. Adegan kemudian beralih kembali ke beberapa hari sebelumnya di Kadipaten Remes. Ayah Aiden menatapnya tak percaya. Dia tampak senang Aiden akhirnya pulang. Tetapi tidak bisa menahan komentar tentang kelompok makhluk aneh yang semakin banyak mengekor di belakangnya. Setiap kali Aiden kembali, rasanya dia membawa lebih banyak pengikut dari sebelumnya. Aiden sama bingungnya, mencoba menjelaskan bahwa dia tidak merencanakan semua ini. Ternyata pohon peri menipunya, dan entah bagaimana dia berakhir sebagai pemimpin suku semut. Itulah sebabnya mereka menetap di wilayah Ramirez. Dia menggerutu tentang keseluruhan situasi. Tetapi diam-diam mengakui bahwa itu tidak terlalu buruk. Dia sekarang mendapatkan pasokan air mata semut yang konstan. Rasanya seperti memenangkan lotre. Kemudian sesuatu yang lain menarik perhatiannya. Aiden mengerutkan kening. Dan bertanya-tanya dari mana anjing raksasa itu tiba-tiba datang. Ia berlomba melintasi halaman sambil membawa Alice. Sementara Is berlari di depan sambil menangis dan memohon bantuan. Alice meneriakkan perintah ke anjing itu. Memanggilnya Choco. Fred dengan santai menjelaskan bahwa makhluk aneh ini adalah anjing pelacak. Yang semakin besar setiap hari. Aiden berkedip bingung lagi. Dan ayahnya ikut bicara. Mengatakan bahwa beberapa bulan lalu mereka menemukan anjing itu. Melakukan perintah dengan sangat baik. Dan dengan makan, ia melahap semua yang diberikan padanya. Jadi mereka terus memberinya makan. Pada titik tertentu, ia mulai mematuhi Alice. Dan akhirnya berubah menjadi binatang buas yang kelebihan berat badan seperti sekarang, menyaksikan pengejaran liar itu. Aiden berusaha keras untuk memahami semuanya, lalu kutukan di kepalanya menyarankan bahwa dia mungkin menjadi alasan di balik transformasi ini. Roh itu mengingatkannya bahwa
Saat berburu goblin dengan saudaranya, dia memberi salah satu anjing ramuan kebangkitan penciuman. Pasti itu, anjing itu mungkin menemukan ramuan peningkat mana yang membantunya tumbuh besar. Aiden menatap pemandangan yang terbentang di hadapannya, perlahan menyatukan semuanya. Sementara mata terus berteriak minta tolong, benar-benar diabaikan oleh Alice dan Choco. Dasar, Aiden berbaring di tempat tidurnya, menyadari betapa rindunya dia pada rumah. Tak ada yang mengalahkan kasurnya sendiri. Walaupun beristirahat tampaknya mustahil dengan begitu banyak yang harus dilakukan. Kutukan itu menyenggolnya tentang rencananya, dan Aiden menatap sebuah wadah misterius. Dia menyatakan bahwa dia perlu meminum racun basilis itu. Ini semua bagian dari tujuannya untuk menjadi kebal terhadap racun. Kutukan itu menyindir bahwa itu terdengar seperti keinginan bunuh diri. Tapi Aiden bersikeras dia akan baik-baik saja. Dia sudah makan banyak racun sebelumnya, dibandingkan dengan semua itu. Ini hanyalah setetes air di lautan. Tanpa ragu, dia mulai menenggak racun itu. Menahan napas agar tidak tersedak, tepat saat itu Carl masuk. Matanya tertuju pada wadah itu, dan wajahnya menjadi pucat. Dia bertanya apa yang Aiden minum. Sudah curiga dengan warna yang tidak menyenangkan itu, Aiden dengan tenang memberitahunya itu adalah racun basilis. Carl terdiam kaget sesaat sebelum bergegas mendekat dengan panik. Dia meraih Aiden, berteriak bahwa hidup tidak seputus asa itu, memohon padanya untuk memuntahkannya. Aiden yang masih tidak terpengaruh meyakinkannya itu bukan seperti yang dia pikirkan, tapi kemudian energi beracun yang familiar itu mulai menyebar melalui tubuhnya, dan Carl semakin panik. Berteriak bahwa Aiden berubah menjadi hijau. Tepat saat itu, sebuah pesan sistem memberitahukan bahwa tubuhnya sedang beradaptasi dengan racun basilis. Dia mulai mendapatkan kekebalan terhadap semua racun. Rasa sakitnya luar biasa, tapi Aiden tahu dia berhasil melakukannya. Saat Carl berusaha keras membuatnya muntah, seorang gadis masuk ke kamar. Dia berhenti sejenak, memperhatikan pemandangan itu dengan tertarik. Itu Nikita. Dia tampak agak senang dengan kekacauan itu, dan berkomentar tentang betapa dekatnya kedua bersaudara itu. Tak lama kemudian, suasana berubah. Aiden duduk di hadapan Nikita, penasaran mengapa dia ada di sini. Dia hanya mengatakan dia datang untuk menyambutnya dengan benar. Itu membuat Aiden bingung, mengapa dia bersusah payah hanya untuk itu. Lebih penting lagi, mengapa dia memanggilnya Tuan. Dia bingung, di kehidupan masa lalu mereka hampir tidak bisa saling tahan. Jadi kesopanan mendadak ini tidak masuk akal. Mungkin dia ingin menghabisinya, dengan rasa hormat yang bengkok. Dengan gugup dia mulai mundur, meminta maaf untuk Yah. Apapun yang mungkin telah dia lakukan, dia tetap tenang, membungkuk, dan memperkenalkan diri secara formal. Dia menambahkan bahwa dia adalah kepala divisi sihir hitam bernama Api Florence. Pemimpin Persekutuan Informasi Bulan Putih, dan keturunan terakhir dari keluarga Florence. Perjalanannya panjang dan sepi, tapi sekarang dia di sini untuk menyambut Tuan Dunia Bawah. Aiden terdiam membeku, tidak yakin harus berkata apa. Nikita menjelaskan bahwa di gereja api suci, Talos yang dipanggil menyebutnya sebagai penguasa dunia bawah. Dan dia menyaksikannya. Ketika Aiden mencoba bertanya lebih lanjut, dia hanya menunjuk liontinnya sambil berkata, "Ini bukan sekadar ornamen, ini adalah relik, dan relik yang sangat kuat. Hanya bereaksi pada mereka yang berdarah Florence, bagi orang lain, itu hanyalah logam biasa." Saat itulah dia tersadar, keluarga Florence pasti keturunan dari Tuan Dunia Bawah. Dan liontin itu bereaksi karena kutukan. Dia melotot dalam hati pada kutukan itu. Kesal karena detail penting ini tidak pernah disebutkan. Kutukan mengangkat bahu, mengatakan Aiden tidak pernah bertanya. Sementara itu, dia memperhatikannya dengan tenang. Menyesali sikapnya di masa lalu. Dia mengakui dia tidak pernah membayangkan seseorang seperti dia akan berjalan di antara manusia. Namun, dia siap untuk melayani. Apapun perintah yang dia berikan, dia akan ikuti. Aiden menatapnya, menyadari dia benar-benar salah paham tentang situasinya. Meskipun dia tidak bisa menyangkal bahwa ada benarnya juga. Kemudian sebuah pikiran cerdas menghantamnya. Jika dia sekarang berada di bawah komandonya, itu berarti seluruh bulan putih. Informasi guild ada di ujung jarinya. Dia menyeringai, ini adalah kesempatan yang tidak bisa dia sia-siakan. Dengan aura kepercayaan diri yang baru, dia ikut bermain. Dia menyambutnya, dan menerima kesetiaannya sebagai Tuan Dunia Bawah. Beberapa waktu kemudian, kutukan masuk dengan marah. Marah karena Aiden telah mengubah citra mulianya menjadi tindakan konyol. Dia menegur Aiden, karena kurangnya keagungan dan martabat seorang penguasa. Aiden mengabaikannya, lebih geli daripada tersinggung. Dia merenungkan segalanya, betapa sedikit yang dia tahu di kehidupan masa lalunya, bagaimana Nikita dan liontin ini terus mengungkapkan lebih banyak. Dia tidak pernah merencanakan semua ini, tapi sekarang dengan intel bulan putih, melacak pedagang akan jauh lebih mudah. Namun, tetap saja aneh. Di satu kehidupan, dia adalah pahlawan yang mengalahkan Tuan Dunia Bawah. Di kehidupan ini, dia berpura-pura menjadi Tuan Dunia Bawah itu sendiri. Sungguh putaran nasib yang ajaib di Rames dekat Gunung Monster. Semut-semut menyambut Aiden dengan semangat riang, mereka sibuk membangun. Salah satu dari mereka mendekat dan memberitahu Aiden bahwa semua orang sepertinya menyukai hutan yang dia berikan pada mereka. Aiden bertanya lagi untuk memastikan. Lalu berkata dia senang mendengarnya, padahal sebenarnya, dia ingat hanya memberi mereka sebidang tanah acak. Aiden lalu menyebutkan bahwa pohon peri tidak terlihat jauh berbeda dari pohon biasa. Kecuali tumbuh sedikit lebih cepat, sambil menatap pohon raksasa itu, menjulang di atas seluruh hutan. Dia bertanya-tanya bagaimana bisa tumbuh begitu besar hanya dalam 2 hari. Dia kagum. Salah satu semut dengan gembira berteriak bahwa itu semua berkat Saint Alice rupanya. Dia menuangkan energi suci ke bibit kemarin dan itu memicu pertumbuhannya. Aiden menyadari kekuatannya pasti jauh lebih besar dari yang dia duga. Semut itu kemudian memberitahunya bahwa wakilnya meminta untuk menyampaikan pesan bahwa dia telah menyelesaikan semua yang Aiden perintahkan. Aiden terkejut, bertanya lagi dan segera mendapati dirinya di rumah wakil kepala suku Ahad. Di dalam, Aiden melihat telur yang suram dan bertanya pada wakilnya apakah dia pikir itu telur binatang spiritual. Wakil yang bernama Ahad mengonfirmasi itu, mengatakan dia dapat dengan jelas merasakan energi spiritual yang berasal darinya. Aiden ingat bahwa dia curiga telur itu mungkin milik gereja api suci. Dan bertanya-tanya apakah itu terhubung dengan garis keturunan peri. Namun pada akhirnya, itu dipastikan sebagai telur binatang spiritual, sesuatu yang langka.
yang belum pernah dia temui di salah satu dari dua kehidupannya. Ahad menjelaskan bahwa telur biasanya tumbuh dengan menyerap energi dari lingkungannya. Namun yang ini tampaknya tidak aktif. Aiden bertanya-tanya apakah binatang di dalamnya tidak akan pernah menetas. Ahad menyarankan agar menuangkan energi suci atau aura dapat mengaktifkan kembali pertumbuhan. Tetapi mengingatkan bahwa jenis energi yang digunakan akan memengaruhi seperti apa binatang itu nantinya. Misalnya jika menyerap energi air, mungkin menjadi naga air. Jika energi api, naga api. Binatang itu juga akan melihat seseorang dengan jenis energi yang sama. Sebagai rumahnya, yang membuatnya lebih mudah dijinakkan. Aiden dengan serius menyadari. Dia dapat membentuk seperti apa binatang itu nantinya. Ahad kemudian menyerahkan teks terjemahan. Odin berterima kasih dan bertanya bahasa apa itu. Ihad menjawab itu bahasa peri kuno dan berisi teknik kultivasi mana. Aiden mengerutkan kening, berharap ada sesuatu yang lebih langka. Dia sedikit kecewa, tapi mengakui kalau dia juga nggak sepenuhnya paham isinya. Meninggalkan rumah, Aiden berterima kasih lagi pada wakilnya dan berjanji akan membawa lebih banyak tengkorak. Bubuk tulang lain kali akan kuhadapi dengan senang hati. Nanti di kamar Aiden, dia berbaring di ranjang membaca buku, ekspresinya tegang. Dia mencoba memahami maknanya, dan menyimpulkan. Penulisnya mungkin berasal dari benua lain, mungkin dari timur. Dia ingat pernah dengar, sekte api suci juga berasal dari sana. Masuk akal juga, ya. Kutukan yang ada di dekatnya bertanya kenapa Aiden membacanya. Padahal dia sudah punya teknik kultivasi mana. Aiden mengaku cuma penasaran, karena bukunya dari luar. Tapi, dia sadar kutukan itu ada benarnya juga. Tidak terlalu berguna. Frustrasi, Aiden berdiri sambil berkata buku ini tidak ada gunanya. Tiba-tiba dia membeku, menatap buku itu dengan tak percaya. Kutukan bertanya, ada apa? Aiden menyuruhnya diam, lalu dia melihat lagi. Dan menyadari buku itu penuh dengan istilah asing. Tapi sekarang, dia mulai memahaminya. Sebenarnya sangat mirip dengan teknik yang diajarkan gurunya, si Raja Tentara Bayaran. Aiden terkejut, buku ini menjelaskan versi yang lebih baik dari teknik itu. Membolak-balik halaman dengan cepat, dia bertanya-tanya siapa penulisnya, tapi akhirnya dia memutuskan itu tidak penting. Yang penting adalah teknik ini. Bisa membantunya mengatasi batasannya saat ini. Kemudian di tempat latihan, Aiden fokus. Dan mulai membentuk energi magis di sekeliling dirinya. Dia ingat buku itu menyebutkan Dantain, inti dari mana, menggabungkan elemen-elemen. Dia menciptakan aliran magis yang kuat yang memancar dari tubuhnya, uap mengelilinginya. Kutukan itu panik dan bertanya apakah dia masih hidup. Aiden yang kewalahan menjawab bahwa ini luar biasa. Dia tidak pernah menyangka ini. Sebuah jendela sistem muncul, mengonfirmasi. Dia telah memperoleh teknik kultivasi mana baru. Kehilangan mananya berkurang. Dan tingkat penyerapan mananya meningkat secara signifikan. Melihat dirinya sendiri, Aiden berkata, dia tak percaya mana bisa beredar seperti ini. Dia bisa merasakannya menyebar ke seluruh tubuhnya. Lalu dia berhenti, berpikir, kenapa rasanya aku jadi lebih tinggi? Dia melirik kutukan itu dan menyadari sesuatu yang aneh, makhluk yang dulunya kecil dan imut. Sekarang terlihat lebih besar dan hampir menjijikan. Aiden mencibir, berpikir, menjijikan sekali. Kutukan itu, setelah membaca pikirannya, berteriak marah. Dan mengingatkan Aiden bahwa dia bisa membaca pikirannya. Kutukan itu lalu berspekulasi, bahwa pertumbuhannya sendiri terikat pada kekuatan Aiden. Dia mendapatkan kembali wujud aslinya karena itu. Aiden dengan marah menunjuknya. Menyebutnya parasit. Underlord membalas bahwa tanpa dirinya, Aiden pasti sudah dimakan tikus sekarang. Kemudian, kembali di kamarnya. Aiden duduk di tempat tidurnya dan merenung. Dia tak percaya dia menemukan versi lanjutan dari teknik gurunya. Dia merasa sangat beruntung. Seperti ini sudah takdir. Awalnya dia pikir buku itu tak berguna, tapi sekarang sebagian besar masuk akal. Dia masih belum bisa menguasai semuanya, tapi dia bertekad begitu dia menguraikan sisanya. Dia tahu level berikutnya akan mengikuti. Sementara itu, di perkampungan kumuh Kekaisaran Immortalia, seorang pria berjubah compang camping berkeliaran di jalanan, mengutuk para bodoh tak berguna dari menara sihir. Dia ingat bagaimana mereka mengejek idenya, mengklaim itu absurd mencampur sihir dengan teknologi. Bahwa sihir adalah ilmu suci yang tidak boleh digabungkan. Dia pernah duduk di lab, hampir menyelesaikan penelitiannya. Dia percaya pengakuan sudah dekat. Sekarang dia marah besar, menyatakan bahwa dia dibuang seperti sampah. Dia bersumpah balas dendam, tapi pertama, dia butuh dana dan seseorang untuk membantunya. Saat itu, sebuah ingatan muncul tentang Aiden, yang pernah menunjukkan minat tulus pada karyanya. Saat jamuan makan, seringnya muncul di wajah pria itu. Namanya Gustav, dan sekarang dia tahu siapa yang perlu dia temukan, dan bertanya apakah itu Aiden Ramirez. Di lapangan latihan Ksatria Ramirez, Roy fokus pada latihannya dengan boneka kayu. Pikiran melayang-layang di benaknya. Kenangan Aiden bertanya apakah dia berencana untuk membantu, tapi sekarang terasa lebih jelas. Tetap di belakang adalah pilihan yang tepat. Membantu saat itu hanya akan menghalangi. Roy mengayunkan lagi. Gerakannya lebih tajam kali ini. Dia pernah bersumpah untuk melindungi Aiden dari segala bahaya. Untuk menjadi perisainya dari setiap ancaman. Namun di balik janji itu, dia tetap menjadi penghalang. Kekuatannya masih belum cukup. Menatap ke depan dengan tekad, dia mengingatkan dirinya sendiri. Bahwa menjadi sekuat Aiden mungkin mustahil. Tapi setidaknya dia takkan lagi menghambatnya. Tak lama kemudian, Aiden duduk di kantor Joseph, berhadapan dengannya di seberang meja. Joseph mengangkat sebuah topik yang membuat Aiden terdiam. Sudah waktunya, katanya. Alice memulai ziarahnya. Aiden menatapnya bingung pada awalnya. Joseph hanya tersenyum, menjelaskan bahwa ini adalah tradisi. Gereja Api Suci mengharuskan setiap orang suci setelah upacara kebangkitan. Untuk melakukan perjalanan melintasi benua dalam tahun yang sama, Aiden ragu. Alice telah menjalani upacara jauh lebih mudah dari kebanyakan orang, mengirimnya pergi secepat ini terasa salah. Dia bertanya-tanya dengan keras apakah mungkin untuk menunda perjalanan itu. Sampai dia tumbuh lebih besar, Joseph mengatakan kepadanya bahwa dia sudah bertanya kepada gereja tentang hal itu. Tetapi keputusan akhir terletak pada orang suci itu sendiri. Ketika Alice ditanya, dia tidak ragu, dia bilang dia akan pergi. Joseph telah memperingatkannya, ziarah itu panjang dan berbahaya, dia akan melakukan perjalanan sendirian jauh dan luas. Dan tidak ada yang bisa memprediksi apa yang mungkin terjadi, tetapi Alice tidak menunjukkan rasa takut.
Dia bersikeras dia akan baik-baik saja, menunjukkan bagaimana orang lain telah pergi. Dan kembali sebelumnya, menghindari tantangan, katanya, akan berarti melanggar aturan suci. Dan itu bukan sesuatu yang akan dia lakukan. Joseph telah melihat tekad di matanya. Dia tidak akan mundur, tetapi ada satu syarat dari Imam Besar Cardell. Ketika orang kita bertanya apa itu, Joseph tampak tidak nyaman. Anggota terkuat dari keluarga Remes, kata imam itu. Harus melindungi orang suci selama perjalanannya, itu berarti Aiden, tentu saja. Aiden tidak senang. Dalam hati dia mengutuk imam itu, menyebutnya pria tua licik. Joseph menjelaskan bahwa dia tidak berniat memaksa Aiden. Dan jika dia menolak, cara lain akan ditemukan, tetapi setelah berpikir sejenak. Aiden menerima tanggung jawab itu dengan senyum tenang. Cardell tampak terkejut dan bertanya apakah dia benar-benar yakin. Aiden berkata itu cocok untuknya, bepergian melintasi. Benua itu adalah sesuatu yang sudah direncanakan, sekarang dia punya alasan, sebuah jalan untuk balas dendam. Target pertamanya adalah Raja Ksatria, Sylveta. Kers menyeringai mendengar namanya. Dia pikir Aiden akhirnya memutuskan untuk bertindak. Penasaran, dia bertanya mengapa Aiden memilihnya. Aiden menjelaskan bahwa sesuai adat, pangeran kedua menjadi kepala menara Uraboros, menara para alkemis. Calcius perlu fokus pada alkimia. Shaula, di sisi lain, telah menjadi Archmage termuda. Itu saja sudah membuatnya menjadi monster. Dan Spica, tampaknya, berada di bawah perlindungan sekte pembantaian suci. Mungkin orang suci berikutnya, seperti Alice. Kers menduga Aiden memilih Sylveta. Karena dia tampak seperti target termudah. Aiden mengerang mendengarnya, memintanya untuk diam. Sylveta tidak mendapatkan gelar Raja Ksatria. Tanpa alasan, meskipun Aiden telah menjadi lebih kuat dengan metode kultivasi mana barunya. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Dia butuh latihan. Tepat saat itu, Philip memasuki ruangan, meminta untuk berbicara. Aiden menoleh, bertanya-tanya apa yang terjadi. Philip tampak ragu dan menyebutkan seorang pria aneh berdiri di luar. Dia mengaku sebagai kepala Mage Kingdom. Dan berkata dia bertemu Aiden di pesta ulang tahun pangeran pertama. Aiden samar-samar mengingat Mage Gustav. Tidak lama kemudian, Aiden memperhatikan Gustav melahap roti seperti orang kelaparan. Aiden menyuruhnya untuk pelan-pelan, memanggilnya dengan nama. Gustav menyeka mulutnya, sedikit malu. Dia meminta maaf. Mengatakan dia pasti terlihat mengerikan. Di perjamuan dia berpakaian bagus. Tapi jelas banyak yang telah terjadi sejak saat itu. Gustav tiba-tiba berseru, mengatakan dia yakin Aiden akan memahaminya, kesepian dan kesedihan seorang jenius. Aiden mencoba menyembunyikan hiburannya, sedikit gemetar. Karena keseriusan absurd Gustav hampir membuatnya tertawa, tapi dia mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak melakukannya. Namun, ketika dia melihat Gustav lagi, dia tidak bisa menahan diri, dia tertawa terbahak-bahak. Gustav, sama sekali salah paham situasinya. Mengira Odin tergerak oleh simpati dan merasa lega. Kemudian dia menjelaskan bahwa penelitiannya hampir selesai, tapi dia butuh dukungan. Jika dia membantunya, Gustav berjanji mereka akan menjadi kaya raya. Aiden menatapnya dengan serius. Gustav panik dan menurunkan jumlahnya menjadi 500 gold, khawatir permintaannya terlalu tinggi. Siapa juga yang sudi memberi uang pada orang yang diusir dari menara sihir? Sebelum dia makin kalut, Aiden menawarkan 50.000 gold. Gustav mengerjap, tak yakin apa dia dengar dengan benar. Aiden mengulangi perkataannya. 1.000 saja tidak cukup untuk menutupi pengeluaran, apalagi jika 50.000 pun kurang. Dia akan memberi lebih banyak. Gustav terkejut, bertanya apakah dia benar-benar berniat mendukung penelitian itu. Aiden mengangguk, tapi dengan satu syarat. Gustav bersiap-siap, khawatir dia akan dijadikan pelayan keluarga Rem. Tapi Aiden, yang berdiri di dekat jendela, hanya berkata dia ingin melihat wajah-wajah sombong di menara menyadari apa yang telah mereka lewatkan. Dengan senyum tipis, dia menyuruh Gustav untuk mengejutkan mereka, membuat mereka menyesal kehilangan orang sepertinya. Gustav menatap tak percaya, dan jika dia menerima, dia tidak hanya akan mendanai penelitian, tapi memberikan Gustav gelar baron dan mengembalikan tanah Hide padanya, yang telah diambil oleh menara. Gustav hampir tidak bisa memprosesnya. Aiden menawarkan segalanya padanya. Kenapa? Aiden hanya berkata itu adalah firasat. Dia percaya Gustav akan melakukan sesuatu yang hebat. Terharu, Gustav merasakan air mata di matanya untuk pertama kalinya. Seseorang telah percaya pada rekayasa sihir dan percaya padanya. Dia berjanji untuk melakukan yang terbaik, dan membuat menara menyesali pilihan mereka. Aiden tersenyum, berbalik kembali ke jendela. Dia hampir tertawa terbahak-bahak lagi, tapi memaksa dirinya untuk tetap tenang. Gustav, salah menafsirkan emosi itu lagi, mengira Aiden sangat tersentuh. Dia diam-diam bersumpah setia, percaya dia telah menemukan orang termulia yang pernah ada. Kemudian, setelah Gustav pergi, Aiden menghela napas lega. Dia hampir tersedak karena menahan tawanya. Underlord, yang kini penasaran, bertanya, apakah rekayasa sihir benar-benar seberharga semua uang itu? Aiden menjawab dengan sebuah pertanyaan. Apakah dia belum mendengar apapun tentang itu? Odin menjelaskan bahwa selama perang terakhir, salah satu alasan terbesar kekalahan Talos adalah senjata sihir. Jika bukan karena itu, perang bisa saja berjalan sangat berbeda. Gustav telah membangun generasi pertama senjata rekayasa sihir untuk menara, dan itu tidak kurang dari revolusioner. Semua itu mungkin karena Shaula yang menghidupkannya. Jagoan kita mengingat momen dari kehidupan sebelumnya ketika dia dikenal sebagai Aiden Albero. Dulu sekali, menara sihir runtuh dan api melahapnya di tengah kekacauan. Sebuah bola api raksasa dilontarkan ke arah robot mekanik. Namun, mesin itu berhasil menahan serangan tersebut. Suala tampak frustrasi, sepertinya terkejut karena sihirnya tidak berhasil. Ia menoleh ke Gustav, tampak terkesan, dan mengakui bahwa ciptaannya itu sesuatu yang luar biasa. Gustav jelas bangga, tertawa terbahak-bahak dan menyatakan bahwa inilah kehebatan rekayasa sihir. Sebuah bidang yang cenderung diabaikan oleh kebanyakan orang. Dia kemudian, dengan berani mengundang yang lain di menara untuk maju, mengklaim sihir mereka tidak berarti apa-apa di depan penemuannya. Salah tampak tertarik dan bertanya apakah ini berarti robot Gustav bisa menahan sihir sepenuhnya. Dia mulai membentuk bola api yang lebih besar lagi, melayang mengancam di atasnya. Rupanya ingin menguji batasnya. Gustav menyetujui tantangannya. Pede abis, menyarankan dia sebaiknya menyerah pada sihir sama sekali. Setelah kejadian ini, seorang pria membolak-balik koran dan menemukan sesuatu yang menarik. Laporan itu menyebutkan bahwa bahkan Shaula, seorang Archmage dengan sihir lingkaran ketujuh,
Kesulitan mengalahkan penemuan Gustav selama insiden menara sihir. Baru setelah momen ini orang-orang mulai menganggap serius rekayasa sihir. Saat ini, Aiden berdiri di tempat latihan pribadinya, memikirkan bagaimana. Mungkin sudah sebulan sejak Gustav mengurung diri di dalam bengkelnya. Dia ingat bagaimana pria itu bahkan tidak pernah keluar sebelum ziarah yang akan datang. Jelas terobsesi untuk membangun sesuatu. Aiden juga ingat bahwa Alice akan berangkat besok pagi. Dia bertanya-tanya sejenak, apakah dia terlalu menaruh harapan padanya, tapi dengan cepat mengenyahkan pikiran itu untuk saat ini. Balas dendam lebih penting. Beberapa saat kemudian, Roe menghampirinya, ingin berbicara. Aiden mendengarkan saat Roe menjelaskan bahwa dia telah mendengar tentang rencana Aiden untuk mengikuti Saint Alice dalam ziarahnya, tidak ingin Aiden pergi sendirian. Dalam perjalanan berbahaya seperti itu, Roe meminta untuk ikut. Aiden bertanya-tanya dalam hati, apakah Roe pikir dia bisa melindunginya? Tapi kemudian dia menyadari sesuatu yang berbeda. Roe tampak lebih kuat sekarang. Tanpa ragu, Roe meminta kesempatan untuk membuktikannya. Aiden mengamati dengan rasa ingin tahu. Menjadi jelas bahwa Roe telah berlatih. Selama ini, Aiden jadi bertanya-tanya apakah Roe mendapat semacam pencerahan baru, jadi dia menerima tantangannya dan menyuruhnya mengambil pedang. Mereka mengambil posisi berlawanan satu sama lain. Ingatan Aiden kembali melayang ke kehidupan lampaunya. Dia pernah bercanda bahwa dia bisa dengan mudah menguasai pedang jika saja dia punya dua tangan. Sekarang dia siap melihat apa yang bisa Roe lakukan. Saat mereka mulai, Roe memperingatkan serangannya dan menyerbu maju dengan kekuatan yang mengejutkan. Serangannya cepat dan kuat. Dan Aiden mendapati dirinya memblokir setiap serangan dengan kesulitan yang meningkat, tapi menjadi jelas bahwa Roe terlalu fokus menyerang dan telah membiarkan pertahanannya terbuka lebar. Aiden menyadari bahwa tidak ada gunanya berlama-lama. Dengan satu gerakan tajam, dia mengayunkan pedang ke arah Roe, yang secara tak terduga memblokirnya dengan tangan kosong. Pedang kayu itu hancur berkeping-keping. Aiden menatap tak percaya, bertanya-tanya apakah Roe baru saja menghancurkan pedang itu dengan tangannya. Sendirian, dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa pedang ini diperkuat dengan aura hampir sekuat besi. Roe, tenang dan percaya diri, menjelaskan bahwa selama pelatihannya, dia terus memikirkan apa yang bisa dia lakukan yang tidak bisa dilakukan orang lain. Akhirnya, dia sampai pada kesadaran bahwa pembuluh mananya menyempit. Aiden mengangkat alisnya. Terkejut mendengar itu, Roe kemudian menunjukkan lengannya. Sekarang mengeras seperti batu dan berkata bahwa setelah banyak berpikir, dia menemukan cara menggunakan tangannya yang terluka sebagai mekanisme pertahanan. Dia sekarang dapat mengubahnya menjadi batu sesuka hati. Aiden mulai menghubungkan titik-titik. Roe sengaja membuka dirinya hanya untuk menariknya masuk. Kers yang mengamati pemandangan itu tampak terpana juga. Dia belum pernah melihat seseorang mengubah kondisi medis menjadi senjata, namun Roe mengakui ini hanyalah trik kecil dibandingkan dengan kekuatan Aiden yang sebenarnya. Tapi meminta untuk bergabung dengannya, Aiden menjawab dengan tanpa kata-kata terlebih dahulu. Dan hanya berjalan menuju pintu keluar, tampak kecewa, Roe mengira dia telah ditolak. Tetapi tepat saat dia berbalik untuk pergi, Aiden masih tidak menatapnya. Menyuruhnya berhenti berdiri di sekitar karena mereka akan pergi besok dan dia perlu berkemas. Wajah Roe langsung bersinar, dia memastikan apakah Aiden benar-benar membawanya serta. Dan Aiden menjawab bahwa memiliki perisai yang bagus dalam perjalanan berbahaya. Bukan hal yang buruk, Roe mengucapkan terima kasih tulus, sementara Aiden tersenyum kecil pada dirinya sendiri. Menyadari sekali lagi, sama seperti di kehidupan lampaunya, dia mungkin benar-benar seorang jenius. Keesokan paginya, Aiden dan yang lain berkumpul di dekat Joseph dan Alice. Untuk perpisahan, Joseph memeluk putrinya erat-erat. Air mata jatuh saat dia memohon putrinya untuk kembali dengan selamat. Alice tersipu. Jelas tidak nyaman dengan semua orang yang menonton, Fred meminta maaf pada putranya. Mengatakan bahwa dia masih memiliki jalan panjang sebelum dia bisa menandingi pengabdian kebapaan seperti itu. Aiden meyakinkan ayahnya bahwa semuanya baik-baik saja. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah kereta dan mempertanyakan penampilannya yang aneh. Fred mengakui dia juga belum pernah melihat yang seperti itu. Tepat saat itu, Gustav muncul entah dari mana. Dengan mata liar dan berteriak seolah Aiden seharusnya tahu dia akan melakukan hal seperti ini. Dengan senyum gila, Gustav memperkenalkan penemuan terbarunya, yang pertama. Produk sukses dari rekayasa magis, dia menjelaskan bahwa dia mempercepat penyelesaiannya. Untuk menepati janji, dan kemudian meluncurkan penjelasan panjang. Tentang semua fiturnya, Aiden mendengarkan sebentar dan akhirnya mengakui itu mengesankan. Meskipun dia masih berpikir julukan, maniak, cocok untuk Gustav bahkan di kehidupan ini sebelum pergi. Gustav menyerahkan Aiden sebuah buku instruksi untuk berjaga-jaga. Dia memperingatkannya untuk menggunakannya hanya sebagai upaya terakhir. Atau konsekuensinya bisa lebih buruk dari yang diharapkan. Aiden melirik kereta itu. Sekarang tidak yakin apa sebenarnya yang tersembunyi di dalamnya. Beralih ke Casey, dia memeriksa sekali lagi. Apakah dia yakin tentang bergabung dengan perjalanan? Casey dengan percaya diri mengkonfirmasi hal itu sambil menambahkan bahwa seorang alkemis selalu berguna saat bepergian, terutama ketika seseorang terluka atau masuk angin. Dia juga menyebutkan bahwa dia sudah terlalu lama terjebak di dalam rumah besar dan merindukan udara segar. Aiden menyambutnya dengan hangat, senang dia ikut serta, tepat saat itu. Dia merasakan kehadiran yang familiar. Berbalik, dia melihat Vali berdiri di dekatnya sambil berseri-seri. Vali menyebutkan bahwa sudah lama dan mereka memiliki jalan panjang di depan. Berharap mereka akan akur kali ini, Aiden mengamatinya, memperhatikan betapa siapnya dia. Dan berasumsi Vali telah dikirim sebagai pengawal oleh sekte itu, meskipun dia berharap untuk harmoni. Membayangkan menghabiskan waktu dekat orang sekuat ini membuatnya gelisah sambil melihat sekeliling. Aiden melihat semua orang akhirnya berkumpul, persiapannya selesai. Dengan ekspresi serius, dia memberi perintah untuk berangkat, saatnya telah tiba. Perjalanan balas dendamnya akan segera dimulai. Aiden mendapati dirinya terperangkap dalam mimpi buruk yang meresahkan. Di mana Sylveta, Spica, Shaula, dan Kalkus berusaha mengakhiri hidupnya, dia memohon pada mereka. Putus asa mencari penjelasan di balik pengkhianatan mereka. Meskipun enggan memberikan pengampunan, kepanikan mencengkeramnya saat mimpi buruk itu mencapai puncaknya. Hingga membuatnya terbangun dengan ketakutan yang luar biasa saat dia sadar kembali. Alice memeriksa apakah dia sudah bangun, dan dia membenarkannya. Sekaligus bertanya apakah dia dan Choco beristirahat dengan baik. Choco, anjing kecil itu.
Hadir karena Alice bersikeras membawanya karena permintaan Aiden. Untuk menjaga makhluk kecil itu tetap dekat, Choco telah mengurangi ukurannya seperti yang diharapkan. Sementara itu, Alice terlibat dalam percakapan dengan ayahnya dan bertanya apakah Aiden ingin berbicara dengannya juga. Ayahnya menyebutkan betapa banyak waktu telah berlalu sejak pertemuan terakhir mereka, tapi Aiden menolak. Dia berkomunikasi melalui gelang pelindung, sebuah perangkat luar biasa. Dibuat dari kulit pohon peri yang dihadiahkan oleh ENT, dihadiahkan oleh angin. Roh untuk memungkinkan komunikasi lintas jarak apapun. Saat dia merenungkan semua ini, Aiden tetap gelisah oleh mimpi itu dan mulai mencurigai orang-orang di sekitarnya. Namun, kusir kereta menyela pikirannya, sambil memberitahu mereka bahwa mereka sudah dekat kota karton. Menyadari waktu hampir habis, Aiden mengerti bahwa memikirkan masa lalu itu sia-sia. Dan hanya membawa kerugian, dia memutuskan untuk fokus pada masa kini, sambil menerima bahwa mempercayai orang lain adalah satu-satunya jalan yang mungkin baginya. Setibanya di Kartan, Alice tampak terkejut melihat banyak orang secara terbuka membawa senjata. Namun, Aiden tidak terkejut, dia sangat menyadari bahwa kota itu memiliki reputasi sebagai ibu kota tentara bayaran, pusat bagi para pejuang dan petualang. Karton juga terkenal sebagai kota dungeon yang dikelilingi oleh lebih dari 80 dungeon yang berkerumun. Para pejuang dari negeri jauh berkumpul di sini untuk menantang kedalamannya dan kota itu sendiri. Memamerkan gaya arsitektur yang berbeda, dikelola oleh Guild Tentara Bayaran, sambil menjaga ketertiban di tengah kekacauan, sambil mengamati jalanan yang ramai. Aiden teringat membaca banyak tentang tempat ini di buku, namun sekarang, sambil berdiri di dalam temboknya untuk pertama kali, dia merasakan kenyataannya. Dengan sedikit rasa tidak nyaman, Cassie segera menoleh ke Aiden sambil bertanya, apakah dia pernah menyelidiki lokasi ini bersama mereka? Roe tampak jelas tidak senang, sambil merasa kota ini menjijikan karena kehadiran tentara bayaran yang luar biasa banyak. Kekesalannya bertambah, terutama karena seluruh area diperintah oleh orang-orang seperti itu. Tiba-tiba, Vali memukulnya sambil membuatnya terjerembab ke tanah. Bingung dan kaget, Roe tidak mengerti mengapa dia dipukul begitu tiba-tiba. Dan tanpa peringatan. Sementara itu, Vali menanyai Aiden tentang detail yang dia miliki. Aiden, percaya diri dengan pengetahuannya, menegaskan semua yang dia yakini dengan teguh. Bahwa faksi yang sama yang bertanggung jawab membongkar sekte api suci juga mengatur sesuatu yang jahat di sini. Kecurigaan ini muncul dari ingatan bahwa, sambil melenyapkan kekacauan di laboratorium hutan, dia menemukan catatan yang mengisyaratkan eksperimen yang dilakukan oleh kelompok yang sama. Namun, dia menemukan dokumentasinya samar dan tidak tepat, yang sekarang memaksanya untuk mengumpulkan intelijen yang lebih dalam mengenai kekacauan itu. Mendengar ini, Vali mengungkapkan keheranan. Sebelumnya dia frustrasi karena melewatkan peristiwa penting. Sementara dia tertidur, tapi sekarang dia merasa termotivasi untuk menebus waktu yang hilang. Aiden merasakan kelegaan mengetahui bahwa Vali sejalan dengan sudut pandangnya. Penasaran tentang langkah selanjutnya, Vali kemudian meminta Aiden untuk mengungkapkan strateginya. Aiden merenungkan bahwa tentara bayaran adalah pengembara sambil melihat dunia sebagai rumah mereka. Dan mengumpulkan kisah dari setiap negeri yang mereka lewati, oleh karena itu tempat seperti ini sambil dipenuhi oleh mereka secara alami kaya akan informasi yang beragam. Dengan pemikiran itu, dia menyimpulkan bahwa kesempatan terbaik mereka terletak pada mendekati salah satu dari dua guild tentara bayaran dominan yang mengawasi kota. Dia memilih untuk memimpin kelompok menuju Guild Medela, untuk mengungkap perkembangan terkini yang terjadi di Alice, lalu mengangkat gagasan bahwa, karena ada guild lain di kota, mereka sebaiknya menyelidiki yang itu juga. Mendengar dia, Aiden dengan cepat mengerti bahwa dia mengacu pada Guild Umbra. Sebuah organisasi yang terkenal karena urusan gelapnya, ya kan? Tapi bisa diandalkan kalau soal informasi dari dunia bawah. Lanjutnya, kalau dia benar-benar bertekad mengungkap detail kegiatan kelompok itu, dia juga bisa mempertimbangkan memakai jaringan intelijen bulan putih yang dipimpin oleh Nikita Florence. Aiden sudah mempertimbangkan semua sumber yang mungkin dan terbuka untuk mendekati mereka juga. Namun, ada dorongan yang lebih kuat, mendorongnya untuk berbicara langsung dengan penduduk lokal, karena yakin mereka bisa memberikan informasi yang lebih jelas dan lebih spesifik. Sementara itu, dia mulai bertanya-tanya apakah mereka perlu terlihat cukup kompeten agar ketua guild mau mempertimbangkan untuk bertemu mereka. Pikiran ini menentukan langkah selanjutnya. Sementara itu, di dalam Guild Tentara Bayaran Medela, beberapa pemuda berkumpul sambil mengobrol tentang pencapaian terbaru. Salah satu dari mereka membual tentang menaklukkan ruang bawah tanah Goblin. Sendirian, percakapan lain di dekatnya menyebutkan seseorang telah menyerbu ruang bawah tanah Kobold. Saat Aiden dan rekan-rekannya melangkah masuk ke guild yang ramai, aroma logam yang kuat dan suasana yang hidup membuatnya merasa akrab. Semuanya mengingatkannya pada pengalaman masa lalu. Mendekati meja depan, dia bertemu dengan seorang wanita muda yang bertugas di counter. Dia menyapanya dengan hangat dan menanyakan tujuan mereka. Dia memberitahunya bahwa mereka datang untuk mendaftar sebagai tim tentara bayaran. Dia memastikan bahwa tak satu pun dari mereka memiliki afiliasi sebelumnya dengan guild lain. Dan tampaknya puas dengan jawabannya. Tanpa ragu, dia menyerahkan formulir, sambil meminta detail pribadi dari setiap anggota tim. Setelah formulir selesai diisi, pendaftaran mereka selesai. Resepsionis kemudian menjelaskan bahwa, karena ini adalah pendaftaran pertama mereka, mereka akan memulai dengan token perunggu peringkat E. Dan menyarankan mereka untuk menjaga baik-baik token identifikasi tersebut. Memegang token itu di tangannya, Aiden menyadari bahwa itu adalah jenis yang sama yang dia terima dulu ketika dia pertama kali melangkah ke dunia tentara bayaran. Namun, Alice masih bingung, sambil bertanya-tanya mengapa Aiden tidak mencoba untuk langsung bertemu dengan ketua guild alih-alih mengikuti rute formal yang panjang. Namun, Aiden sangat sadar, mendapatkan akses ke Markus Medela, alias si bilah cepat itu, bukan perkara mudah. Orang itu terkenal hati-hati dan jarang setuju bertemu siapapun. Tapi, Aiden yakin, jika dia bisa naik peringkat dengan cepat, seseorang sewaspada Markus tak akan bisa mengabaikan keberadaannya. Sementara pikiran itu melintas di benaknya, resepsionis tersenyum dan mengucapkan selamat kepada kelompok itu karena telah bergabung dengan guild, sambil mendoakan kesuksesan dan kekayaan di hari-hari mendatang. Setelah resmi menjadi anggota guild, seluruh kelompok berangkat menuju sarang kelinci. Saat mereka menuju lokasi, Vali tampak gelisah, jelas gugup.
Karena baru pertama kali memasuki dungeon, Aiden mencoba meredakan ketegangan dengan mengingatkan mereka bahwa ini adalah dungeon peringkat terendah yang ada. Jadi, tak banyak yang perlu ditakutkan. Walau begitu, jauh di lubuk hatinya, ia tetap waspada dan sadar bahwa meski klasifikasinya rendah, sebuah dungeon tetap menyimpan ancamannya sendiri. Karena kekhawatiran ini, dia memutuskan untuk meninggalkan Choco dan Casey di penginapan. Demi keselamatan mereka, Alice kemudian bertanya apakah jalan ini benar-benar satu-satunya cara untuk mencapai Guildmaster. Namun, Aiden mengerti bahwa inilah satu-satunya pilihan mereka. Di saat yang sama, ia menyadari betapa pentingnya Alice mendapatkan pengalaman langsung dalam situasi pertempuran sesungguhnya. Dia tahu sangat penting baginya untuk mengembangkan kemampuan membela diri. Dan menghadapi monster dungeon tingkat rendah akan menjadi pelatihan yang berharga. Pikiran ini membawanya mengingat kenangan pribadi suatu ketika mentornya pernah melemparkannya ke dalam dungeon tingkat tinggi yang berbahaya dan menghilang tanpa peringatan. Saat kelompok itu terus masuk lebih dalam ke dungeon, Ella tiba-tiba melihat seekor kelinci. Dia terkejut, tapi sebelum ada yang bisa bereaksi, sejumlah besar makhluk mirip kelinci mulai menyerbu ke arah mereka. Dengan agresif mengamati ancaman yang mendekat, Aiden menginstruksikan Vali untuk menahan semua monster kecuali satu. Vali segera patuh, sambil melangkah maju dengan senjata terhunus, saat salah satu makhluk itu menerkamnya. Dia tetap berdiri teguh dan menebasnya dengan satu pukulan kuat, monster yang tersisa membeku. Seolah terpana oleh unjuk kekuatan mendadak ini, Vali memberikan peringatan tegas kepada para monster, mencegah serangan lebih lanjut. Mengamati reaksi makhluk itu, Aiden menyadari sesuatu yang penting, bahwa monster-monster itu kemungkinan besar memiliki naluri untuk mundur. Ketika menghadapi lawan yang sangat kuat, itu berarti ada kemungkinan besar mereka akan mundur setelah serangan yang menentukan seperti itu. Tak lama kemudian, Vali memberi isyarat kepada salah satu kelinci, yang dengan gugup melangkah maju dan berdiri di hadapannya. Sementara itu, Alice, tetap dengan mata terbelalak dan kewalahan, jelas terguncang oleh pertemuan kacau yang terjadi di depannya saat kelinci itu mendekati Alice. Dia menghancurkannya dengan paksa, dengan tegas menjelaskan bahwa dia bukanlah wortel siap untuk dilahap. Sementara itu, Vali menyaksikan dengan kagum saat dia melawan makhluk itu. Terkejut oleh kekuatannya yang luar biasa, dia berkomentar kepada Aiden bahwa ini adalah monster ke-14 yang dia kalahkan, sambil memperhatikan bagaimana dia mengelilingi wajahnya dengan energi suci untuk bertarung. Dia bertanya-tanya, apakah Aiden yang mengajarinya keterampilan seperti itu? Aiden membenarkan bahwa dia melatihnya dan membimbingnya untuk menggunakan teknik bela diri berbasis mana. Akan tetapi, dia mengakui dia tidak melihat hasil sekuat itu. Biasanya, pendeta menyalurkan mantra suci untuk memperkuat senjata mereka, atau meningkatkan tubuh fisik mereka selama pertempuran jarak dekat. Mantra ilahi ini biasanya berfungsi sebagai penguat, namun sekarang, Alice menjalin kekuatan suci langsung ke dalam tubuhnya untuk tujuan bela diri, perlahan. Dia menyadari sesuatu yang tidak biasa bahwa mencampurkan kekuatan suci dengan mana biasanya mustahil. Tetapi mungkin kondisinya yang unik berperan sejak kecil. Dia memiliki permen tingkat tinggi yang diberikan oleh Joseph, dia juga berspekulasi bahwa mungkin permen yang dia konsumsi saat kecil membuka saluran di dalam tubuhnya. Saat dia kemudian terbangun sebagai seorang santa, energi suci mungkin telah mengalir secara alami ke jalur-jalur itu sambil memungkinkannya untuk memanipulasinya seperti mana. Aiden masih ingat betul tendangan terbang maut yang dia berikan. Saat pertama bertemu, momen itu mengungkap potensinya, sekaligus mendorongnya mewariskan gaya bertarungnya. Tepat saat itu, si penguasa bawah bertanya tentang orang yang mereka bicarakan. Aiden menjawab sambil menyebut Spica, sang santa darah besi. Dia adalah pejuang yang tangguh, energi sucinya yang tak tertandingi. Bergabung dengan disiplin bela diri dari kultus pembantaian. Sambil Aiden merenungkan ini dengan penguasa bawah, Alice melanjutkan serangan tanpa henti terhadap makhluk kelinci. Dia memusnahkan mereka satu demi satu. Kekuatan sucinya sangat efektif. Tak lama kemudian, semua kelinci tergeletak tak bernyawa di medan perang. Menyaksikan kekuatannya, Aiden mulai merasa tidak nyaman, sambil bertanya-tanya apakah dia tanpa sengaja menciptakan monster. Tepat pada saat itu, penguasa bawah merasakan sengatan yang familiar, rasa sakit melonjak dari tempat. Spica pernah memukulnya di kehidupan sebelumnya. Sementara itu, Alice menemukan peti harta karun. Aiden mengingatkan mereka bahwa seluruh hadiah itu menjadi miliknya, karena hanya dia yang membersihkan ruang bawah tanah. Dengan bersemangat dia membukanya dan menemukan sebuah gelang zirah dan permata mana di dalamnya. Akan tetapi, saat dia menggali lebih dalam, dia menemukan topi aneh. Tiba-tiba, kelinci pedagang favorit kita, mengenakan topi itu, melompat keluar dari kotak. Sambil memperkenalkan dirinya sebagai roh pedagang yang baik hati, ekspresi Alice berubah menjadi geram. Dia melontarkan hinaan dan mencoba memukulnya, tetapi kelinci itu dengan cepat menghindar. Ia mempertanyakan agresinya dan menuntut rasa hormat. Kelinci itu melayang di atas, sambil mengepakkan telinganya agar tetap terbang, sementara dia berteriak kepadanya untuk turun. Walaupun ia bersikeras menjadi makhluk yang paling jujur dan baik hati yang akan dia temui, dia tetap marah dan terus mendesaknya untuk turun. Sambil enggan mempercayainya bahkan untuk sesaat, Aiden juga terkejut, menjengkelkan oleh klaim kelinci itu yang katanya baik dan tulus. Beberapa hari kemudian di Guild Medela, dua individu sedang dalam percakapan. Salah satu dari mereka bertanya kepada yang lain, apakah dia sudah mendengar tentang ruang bawah tanah utara yang dibersihkan. Pria yang lain menjawab, sambil mempertanyakan apakah itu kelompok orang yang sama lagi. Karena mereka tampaknya membersihkan setiap ruang bawah tanah sambil tidak menyisakan apapun untuk siapapun. Dia merasa aneh hanya mereka berempat yang sanggup menjarah dungeon. Namun, pria pertama mengungkapkan bahwa dia sempat melihat sekilas pemimpin mereka. Dan sekarang dia percaya dia mengerti mengapa mereka begitu efektif. Dia bertanya apakah Mano kedua pernah melihat mereka secara langsung, tetapi saat mereka berbicara, pintu tiba-tiba terbuka dan seluruh kelompok masuk. Pria pertama menunjuk, itulah orang-orang yang kubicarakan, dan pemimpinnya ada di antara mereka. Keduanya kemudian terkejut melihat Vali. Sosoknya yang menjulang tinggi menonjol di antara kelompok itu. Orang lain bertanya, kenapa repot-repot menjarah dungeon yang hasilnya tidak seberapa? Dengan kemampuan luar biasa kalian bisa dengan mudah menjadi ksatria di rumah bangsawan manapun.
atau memulai guild sendiri, yang akan jauh lebih menguntungkan. Saat mereka mencapai meja resepsionis, Alice menyapa resepsionis. Resepsionis itu senang melihatnya. Dia memberi selamat kepada kelompok itu karena telah menyelesaikan dungeon ke-10 mereka. Aiden menyampaikan terima kasihnya, dan resepsionis itu memberitahunya bahwa, karena pencapaian kumulatif mereka, peringkatnya telah ditingkatkan dari C ke B. Saat percakapan ini selesai, seorang pria mendekati resepsionis dan membisikkan sesuatu padanya. Dia kemudian memberi isyarat agar Aiden dan yang lainnya mengikutinya. Aiden, sambil merasakan ada sesuatu yang aneh, bertanya apakah ada masalah. Dia menjawab, sambil memberitahunya bahwa Markus ingin bertemu dengannya. Dia menyadari bahwa momen yang mereka antisipasi akhirnya tiba. Saat mereka melangkah ke kamar Guildmaster, mereka menemukan Markus Medela sudah berdiri. Kehadirannya mengintimidasi seperti biasa. Aiden merasakan ketegangan yang sama di udara. Bobot tatapan Markus yang sunyi menekan mereka. Dia menduga bahwa Markus pasti memanggil mereka. Karena penasaran setelah mendengar desas-desus baru-baru ini. Tanpa menunda, Markus secara resmi menyambut Saintes Alice dari kultus api suci, dan bahkan membungkus sebagai penghormatan. Gerakan tak terduga ini membuat Alice terpana, sambil membuatnya terkejut dan tidak nyaman. Jelas identitas asli mereka telah terungkap. Markus kemudian mengalihkan perhatiannya ke Aiden sambil menyapanya juga. Aiden menjawab dengan tenang sambil mengakui. Dia tahu penyamaran mereka takkan abadi, walau tak menyangka ketahuan secepat ini. Markus menjawab dengan nada tahu segalanya, sambil nyeletuk, bahwa tak ada yang luput dari perhatiannya di kota ini, lagi pula upaya kalian sembunyi-sembunyi itu sama sekali tidak halus. Aiden yang bingung menyimpulkan, jika Markus tahu siapa mereka, dan tetap memanggil mereka, pasti ada alasan khusus. Markus membenarkan hal ini, sambil mengungkapkan bahwa dia memang punya sesuatu penting untuk dibicarakan, lebih tepatnya. Dia membutuhkan bantuan Saintes Alice. Alice terkejut dengan permintaan ini. Ekspresinya mencerminkan keterkejutannya saat Markus mulai menjelaskan lebih lanjut. Tiba-tiba pintu terbuka lebar, seorang anggota guild bergegas masuk sambil mengumumkan keadaan darurat. Dia melaporkan bahwa kondisi Nona Charles memburuk lagi, demamnya kambuh. Ekspresi Markus langsung berubah menjadi khawatir. Melihat ini, Aiden merasa bingung. Karena dia tak pernah tahu Markus punya seorang putri, dan urgensi saat ini membuatnya sangat gelisah. Tak lama kemudian, mereka semua berkumpul di kamar Charles Medela. Markus dengan suara serius menjelaskan bahwa putrinya menderita penyakit aneh, yang belum bisa disembuhkan dengan obat apapun yang diketahui. Satu-satunya harapan mereka sekarang ada pada berkat suci Alice. Dia memohon bantuannya, sambil berjanji akan membalas dengan imbalan terbesar yang bisa dia berikan. Aiden diam-diam merenungkan situasinya, karena awalnya mereka datang untuk membentuk aliansi potensial. Dan Markus menawarkan kesempatan langka seperti itu, dia melihat ini sebagai momen berharga bagi mereka. Berpaling ke Alice, dia bertanya apakah dia bisa mencoba memberkati. Alice maju dengan sukarela, sambil meletakkan kedua tangannya dengan lembut di tempat tidur, energi sucinya bersinar lembut. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, sambil mendesak cahaya ilahi untuk menyembuhkan anak itu. Percikan energi suci berkedip di seluruh ruangan, namun setelah 10 menit, tidak ada perubahan pada kondisi Charles. Enggan menyerah, Alice mencoba lagi. Akan tetapi, Markus menghentikannya dengan ramah sambil berterima kasih atas usahanya. Dia kemudian memberi putrinya dosis obat, saat dia terus berkeringat. Momen ini membuat Aiden gelisah. Dia menyadari bahwa Markus sudah menyiapkan obat untuk penyakit ini. Saat ditanya tentang hal itu, Markus menjelaskan bahwa perawatan itu hanya menawarkan kelegaan sementara. Dia berhasil mendapatkannya dari Guild Umbra, meski harganya mahal. Dia berharap kekuatan suci Alice berhasil di saat yang lain gagal total. Tapi sepertinya tidak efektif sama sekali. Dia khawatir terpaksa menjual Guild, nih, hanya untuk terus membiayai obat itu. Sambil mengamati semua kejadian ini, Aiden mulai merasakan ada yang ganjil. Sakit ini penyakit atau kutukan, sih? Seharusnya sihir suci Alice memberikan sedikit kelegaan, tapi anehnya, kekuatannya sama sekali tidak berpengaruh. Sementara obat dari Guild Umbra membawa peningkatan yang nyata. Kontradiksi ini membuatnya sangat bingung. Saat itu, Underlord berbicara, mengaku dia mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Aiden kaget dengan keyakinannya, si Underlord, lalu memerintahkannya untuk memanggil perisai Bansi. Aiden terkejut dengan perintah tiba-tiba itu. Si Underlord, dengan tenang menjelaskan bahwa perisai itu berfungsi sebagai lensa, yang mengungkapkan kebenaran tersembunyi dari dunia yang tak bisa manusia lihat. Aiden tercengang saat mengetahui bahwa perisai Bansi memungkinkannya melihat pemandangan yang tersembunyi dari mata manusia. Dia tak menyangka akan wahyu ini dan terkejut. Dia memperingatkan Underlord bahwa jika dia menipunya, dia akan menyuruh Alice melepaskan energi suci padanya. Namun, begitu dia memanggil perisai itu, matanya mulai menyaksikan pemandangan aneh yang sebelumnya tak terlihat. Tak lama kemudian, dia melihat sekelompok arwah melayang menuju gadis itu. Tampak seperti kutukan yang menggantung di atasnya. Underlord juga mengamati ini, dan menegaskan klaimnya sebelumnya, yang membuat Aiden bereaksi dengan campuran rasa tak percaya dan khawatir. Sementara itu, Markus juga menyaksikan pemandangan menyeramkan itu dan tertegun. Aiden, yang masih terkejut dengan wahyu itu, menyadari bahwa ini adalah jiwa-jiwa yang telah pergi dan tersesat. Markus melihat mereka secara berbeda, seperti lintah tak terlihat. Diam-diam menghisap kehidupan dari yang hidup, meskipun Aiden pernah menggunakan perisai itu di kehidupan sebelumnya. Dia tidak tahu itu akan memungkinkannya untuk melihat dunia spektral. Sekarang dia mulai menyatukan semuanya, sambil berpikir, masuk akal juga. Bahwa perisai itu membawa fragmen Bansi, roh itu sendiri. Biasanya, hanya 1 atau 2 jiwa yang mungkin menempel pada seseorang. Namun dalam kasus ini, jumlah yang tidak biasa mengelilingi gadis itu. Ini membuatnya khawatir karena dia belum pernah mendengar hal seperti itu, wahai penguasa dunia bawah. Kemudian menjelaskan bahwa gadis itu memiliki koneksi spiritual alami yang sangat langka. Mendengar ini, Aiden kembali terkejut. Penguasa dunia bawah lebih lanjut menjelaskan bahwa afinitas spiritual yang unik ini memungkinkan seseorang untuk menarik dan berinteraksi dengan roh, semakin tinggi resonansinya. Semakin banyak entitas yang dapat dilihat, entitas yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Melalui ikatan dengan roh-roh ini, seseorang bahkan bisa menjadi penyihir roh. Akan tetapi, kedalaman spiritual anak ini jauh melebihi seorang penyihir biasa.
Hal ini membuatnya menjadi magnet bagi jiwa-jiwa gelisah yang menghisap vitalitasnya dan mengancam nyawanya. Saat itu, Aiden akhirnya mengerti mengapa kekuatan suci tidak bereaksi terhadap kehadirannya. Afinitasnya menjelaskannya. Dia kemudian mendesak penguasa dunia bawah untuk menghilangkan roh-roh yang mengganggu itu. Terganggu oleh kehadiran mereka yang luar biasa, penguasa dunia bawah hanya menyeringai. Sambil menganggap tugas itu sepele dan segera mengusir roh-roh itu dengan kutukan. Dengan kepergian mereka, Markus melihat perubahan langsung pada kondisi gadis itu. Dia bergegas memeriksanya sambil bertanya apakah dia merasa lebih baik. Jelas lega, dia berbalik ke arah Aiden dengan antusias. Sambil menanyakan apakah roh-roh itu benar-benar pergi. Aiden memastikan bahwa mereka sudah pergi, namun menekankan bahwa itu hanya perbaikan sementara. Dan mereka harus fokus untuk mengungkap solusi yang langgeng. Saat Aiden merenungkan segalanya, penguasa dunia bawah menyebutkan sesuatu yang aneh. Penasaran, Aiden bertanya apa maksudnya. Penguasa dunia bawah menjelaskan bahwa seseorang dengan energi spiritual yang begitu kuat biasanya akan ditemani oleh roh pelindung yang kuat. Namun anehnya, tidak ada tanda-tanda satupun, hanya hantu yang tersisa di dekatnya. Kesadaran ini membingungkan Aiden. Dia bertanya-tanya apakah mungkin dia belum terikat dengan roh pelindungnya. Akan tetapi penguasa dunia bawah membantah, sambil menyebutkan bahwa jika itu masalahnya, dia pasti sudah menyerah pada pengaruh hantu. Aiden kemudian berspekulasi bahwa mungkin ada roh baik hati yang masih mengawasinya. Namun, Underlord mengungkapkan kebenaran yang mengkhawatirkan. Bahwa roh yang pernah terikat kontrak dengannya telah menghilang. Aiden menoleh ke Underlord dengan bingung. Sambil bertanya bagaimana bisa roh yang terikat kontrak meninggalkan perjanjiannya. Bukankah seharusnya ia sudah binasa jika pergi? Underlord dengan tenang menjelaskan bahwa jika roh itu mati, roh lain pasti sudah menggantikannya. Tertarik oleh afinitas yang kuat untuk melindungi gadis itu, tapi jelas bukan itu masalahnya. Pikirannya kini berpacu, Aiden mulai memikirkan cara untuk menemukan roh yang menghilang itu. Pada saat itu, Underlord menyebutkan bahwa cara terbaik untuk melacak roh adalah melalui roh lain, karena semua roh pada dasarnya terhubung ke alam roh, mereka memiliki kemampuan untuk merasakan gerakan dan niat satu sama lain. Pandangan Aiden beralih ke gelang di pergelangan tangannya. Sebuah pikiran muncul bahwa dia bisa menghubungi seseorang yang berpengetahuan tentang roh. Tanpa menunda, dia memanggil EZ sambil berharap mendapat jawaban. Hampir seketika, EZ muncul dengan nada santai sambil berkomentar tentang betapa lamanya sejak interaksi terakhir mereka, dan bertanya apakah Aiden menikmati perjalanannya, mengesampingkan basa-basi. Aiden menjawab dengan pertanyaan tentang kemampuan melacak roh dan mengamati aktivitas mereka. EZ menjawab bahwa dia secara pribadi tidak bisa, tapi mitra kontraknya saat ini mungkin bisa membantu. Dia memperkenalkannya sebagai Sylvia, roh angin yang kini terikat dengannya. Menurut EZ, Sylvia memiliki kepekaan untuk mendeteksi keberadaan roh lain, termasuk yang dicari Aiden. Meraih kesempatan itu, Aiden meminta bantuannya untuk menemukan roh yang hilang itu, yang terhubung dengan seorang gadis muda di kota Katan. EZ menyampaikan permintaan itu kepada Sylvia, dan tak lama kemudian berbagi berita mengejutkan bahwa dia telah benar-benar mengidentifikasi roh yang cocok dengan deskripsi itu. Wah, pengungkapan itu mengejutkan semua yang hadir. Aiden, sambil membutuhkan konfirmasi, bertanya apakah mereka yakin. EZ menegaskan dan mengungkapkan identitas roh itu sebagai Plague, yang dikenal sebagai roh wabah. Nama ini menghantam Aiden seperti petir, sambil membuatnya tampak terguncang. EZ melanjutkan sambil berbagi. Konon, ada arwah lain yang pernah membicarakan wabah dengan mesra, menyebutnya sebagai sahabat karib dan memuji kedermawanannya berbagi batu arwah yang lezat. Temanku itu bahkan khawatir, sambil berkata, wabah sudah menghilang hampir sebulan lamanya. Merenungkan ini, Aiden mulai menghubung-hubungkan semuanya. Dia ingat sifat-sifat batu arwah itu, dan bertanya-tanya apakah itu sebanding dengan sisa-sisa tulang lik yang seperti bubuk zat yang terikat pada energi spiritual. Ia menduga wabah mungkin sengaja menjangkau arwah lain sebelum menghilang. EZ lalu menambahkan satu wawasan terakhir. Wabah adalah arwah yang terluka dalam trauma emosional akibat penolakan umat manusia. Orang-orang sejak lama mencapnya sebagai pembawa kemalangan, simbol penderitaan. Stigma ini meninggalkan bekas padanya dan mungkin menjelaskan menghilangnya yang aneh. EZ juga menyebutkan bahwa arwah wabah sangat takut pada manusia, jadi Aiden harus mendekat dengan hati-hati. Tentu saja, Aiden mengerti, nama wabah saja sudah cukup untuk menakutkan hati manusia manapun. Ia berterima kasih kepada EZ atas bantuannya dan meyakinkannya mereka akan segera berbicara lagi. Setelah itu, Aiden menoleh ke Markus dan mulai menceritakan semua yang telah ia pelajari. Akan tetapi, Markus menghentikannya di tengah jalan, sambil menyatakan ia sudah mengerti. Ia ingat cerita tentang kakek istrinya, yang dulunya adalah seorang pemanggil arwah. Jelas baginya bahwa putrinya pasti mewarisi sifat spiritual yang sama. Afinitas yang, begitu arwah pelindungnya menghilang, membuatnya rentan terhadap arwah yang hilang. Namun, Aiden meyakinkannya bahwa rasa bersalah tidak diperlukan. Yang penting sekarang adalah menemukan arwah yang hilang itu. Untuk itu, mereka perlu mulai mengumpulkan petunjuk apapun yang bisa mereka temukan. Tiba-tiba, Roe mengajukan kekhawatiran. Dia merasa situasinya membingungkan, jika kondisi gadis itu benar-benar disebabkan oleh arwah yang memakan energi hidupnya, lalu bagaimana obat-obatan sebelumnya bisa membantunya sama sekali. Markus mengakui bahwa dia tidak percaya pada orang-orang yang memberinya pil itu. Tetapi dia tidak bisa menyangkal bahwa pil itu tampak efektif. Ketika dia mempertanyakan bahan-bahannya, Casey dengan tenang mengungkapkan bahwa obat itu sebenarnya adalah sejenis racun. Markus tak percaya melihat putrinya tampak pulih. Namun sekarang dia tahu yang sebenarnya. Casey menjelaskan bahwa pil itu menciptakan ilusi kesembuhan. Pil itu mengganggu mana pasien dan menekan energi kehidupannya sedemikian rupa, sehingga jiwa-jiwa yang hilang percaya bahwa dia sudah mati. Ini membuat mereka melepaskan diri dan menjauh. Namun, jika dilanjutkan, obat itu justru akan membunuhnya sungguhan. Mendengar ini, Markus hancur. Bayangan bahwa dia tanpa sadar memberi racun kepada putrinya sendiri mengguncang jiwanya. Dia ngeri sekaligus malu. Sementara itu, Aiden mulai menyusun pertanyaan lain, bagaimana Guild Umbra tahu persis apa yang menyebabkan penyakitnya sejak awal.
Formula itu terlalu spesifik. Seolah-olah mereka sudah tahu tentang gangguan roh itu. Markus menjadi tegang. Campuran frustrasi dan ketidakberdayaan melandanya. Namun, dia tetap berterima kasih pada Aiden dengan tulus. Dan bersumpah untuk mengambil alih mulai saat ini. Saat mereka mulai berjalan pergi, pikiran Markus menjadi lebih gelap. Dalam hati, dia mengutuk Guild Umbra sambil terbakar amarah. Dia ingin keadilan dan balas dendam, bahkan tapi tepat sebelum dia bertindak. Aiden dengan tegas meraih lengannya sambil mendesaknya untuk tenang. Markus kewalahan. Dia bertanya bagaimana dia bisa diam ketika ketua Guild hampir merenggut nyawa putrinya. Namun Aiden menenangkannya sambil mengingatkannya bahwa jika Markus menyerbu dengan gegabah, Guild akan dengan mudah mengaku tidak tahu dan berpura-pura tidak tahu apa obat itu. Sebenarnya, Aiden berbicara dengan tekad tenang sambil menasihatinya untuk tetap tenang. Dia meyakinkan Markus bahwa dia sudah memiliki strategi dalam pikiran yang akan mengungkap kebenaran dan menangani Guild dengan benar. Di dalam Guild Medela, di dalam kantor pribadi ketua Guild, Markus dan Aiden duduk berhadapan satu sama lain. Markus menyebarkan setumpuk dokumen di atas meja, sambil menyajikan semua informasi yang terkumpul tentang Guild Umbra. File-file itu termasuk profil anggota, catatan tentang pemimpin Guild, talon Umbra, dan tata letak detail markas rahasia mereka. Saat Aiden membaca sekilas informasi itu, dia dengan cepat menyadari sesuatu. Meskipun volumenya mengesankan, isinya dangkal. Semuanya hanya permukaan, nama, wajah, lokasi, tetapi tidak ada yang benar-benar berharga atau dapat ditindaklanjuti. Saat itu, sang Underlord menyela sambil memperhatikan jumlah data. Tapi, dia mempertanyakan fokus Aiden pada anggota musuh. Dia bertanya-tanya, apakah ada seseorang yang menarik perhatian Aiden? Dengan tenang, Aiden menjawab dia mencari seseorang yang bisa dimanipulasi. Seseorang yang idealnya bisa dia tarik ke sisinya. Dia berharap menemukan wajah yang dikenalnya dari kehidupan sebelumnya. Seseorang yang mungkin masih bisa dia kuasai, sementara berkas-berkas itu dibalik. Underlord berhenti dan menunjuk ke satu foto tertentu, mendesak Aiden untuk melihat lebih dekat. Dia bertanya apakah wajah itu familiar, sambil menyiratkan mereka pernah bertemu sebelumnya. Aiden menyipitkan mata pada gambar itu, nama di bawahnya tertulis Arman. Awalnya, nama itu tidak menimbulkan ingatan apapun. Namun, saat dia mempelajari ekspresi dan fitur pria itu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan muncul dalam dirinya, meski namanya baru, auranya tidak. Kemudian, tanpa peringatan, kilatan familiaritas melintas di benaknya. Rahangnya sedikit mengencang, matanya menyipit, dan perlahan senyum terbentuk. Di kota karton yang ramai, sebuah kafe penuh sesak dengan kehidupan. Dan di antara orang-orang itu, ada Guild Umbra yang merayakan dengan gaduh sambil minum dan tertawa. Di tengah suasana yang hidup, Lord of Rims duduk dengan tenang di sudut meja. Ditemani seorang rekan, dia tampak sangat kesal. Saat matanya tertuju pada anggota Guild yang berisik itu, dia menyadari ketidaksenangannya. Salah satu anggota Guild mendekatinya, dan bertanya apakah ada masalah dengan pemimpin mereka yang bersenang-senang. Pria itu dengan tenang membantah ada masalah. Tepat saat itu Arman, pemimpin Guild, memanggilnya. Sambil menyuruhnya berhenti berlama-lama dan bergabung minum, dengan patuh. Pria itu bergerak ke arah mereka sambil menjawab tanpa perlawanan. Saat dia duduk, Arman merenung dalam hati, menyadari betapa tak terduganya hidup ini. Pria yang dulunya dikenal sebagai Uncle, pernah menjadi master Karaboros yang tangguh. Dulu kegagalan asing baginya dan rasa takut tidak pernah terlintas dalam benaknya. Hidup baik sampai seorang tentara bayaran yang ceroboh mengganggu segalanya. Mengarah pada kejatuhan Guild satu persatu. Para anggotanya meninggalkannya dan bentengnya runtuh. Lebih parah lagi, Putri Joseph telah naik sebagai santa dari kultus api suci. Perkembangan ini menempatkan Ancal dalam bahaya besar. Jika kultus itu menemukan keberadaannya, mereka akan mengeksekusinya tanpa ragu. Oleh karena itu, dia mengambil langkah drastis, mengubah namanya, mengubah penampilannya dan mencari awal yang baru di antara jajaran Guild Umbra. Dia yakin bahwa bahkan 3 kultus besar pun tak akan bisa melacaknya. Tiba-tiba, sebuah suara memanggil nama barunya, Arman. Suasana berubah seketika, saat anggota Guild lain mengungkapkan kemarahan mereka bahwa beraninya seseorang menyapanya dengan begitu santai. Arman yang kini jengkel, bertanya pada Aiden sambil memperingatkannya dengan tegas. Frustrasinya tumbuh dengan cepat. Lalu dia menuntut untuk tahu bagaimana pria ini, Aiden, berhasil menemukannya. Aiden menyarankan mereka bicara di luar, sambil mengulangi namanya dengan nada mengejek. Pertama Arman, lalu nama aslinya, Uncle. Saat mereka melangkah keluar, Aiden melepaskan amarahnya, dengan cepat mengalahkan mereka semua, dan meninggalkan mereka di tanah. Meski babak belur, Aiden mengakui dia hampir tak mengenali Uncle. Karena transformasinya, Arman kini terlihat sangat gelisah. Dengan rendah hati menjawab sambil menyatakan bahwa merupakan suatu kehormatan untuk diakui. Namun jauh di lubuk hatinya, pikirannya berkecamuk dalam kepanikan. Dia bertanya-tanya bagaimana orang gila ini berhasil menemukannya. Lebih penting lagi, dia mulai takut bahwa kehadiran Aiden mungkin menandakan akhir. Bahwa mungkin dia datang untuk menyerahkannya ke kultus api suci, sambil menyegel nasibnya untuk selamanya. Namun di tengah ketakutan, dia meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin masih ada jalan menuju penebusan. Beberapa kesempatan untuk lolos dari murka Aiden. Dengan hati yang putus asa, dia memohon ampun sambil meyakinkan Aiden. Dia bersedia mematuhi apapun. Dia berjanji untuk menawarkan informasi apapun yang dia cari tanpa perlawanan. Setelah mendengar ini, Aiden merasakan ketenangan, menyadari bahwa tugasnya menjadi jauh lebih mudah. Lumayanlah, dia sudah merencanakan untuk menyeretnya ke masalah yang lebih dalam. Tak lama setelah Aiden mengantarnya ke persekutuan Medela. Di sana mereka tiba di kantor pribadi ketua persekutuan. Begitu masuk, dia duduk saat Markus, ketua persekutuan, memverifikasi kecurigaan serius. Apakah persekutuan Umbra terlibat dalam eksperimen manusia? Tanpa menyangkalnya, Arman mengakui kebenaran. Dia menjelaskan bahwa Kartan, sebagai kota yang dipenuhi dungeon, sering melihat orang menghilang tanpa ada yang menyadarinya. Oleh karena itu, tempat ini menjadi lokasi ideal untuk mengumpulkan subjek percobaan. Diam-diam, tanpa menarik perhatian. Mendengar ini, Aiden mulai curiga bahwa penyihir kegelapan mungkin sedang memicu kekacauan sekali lagi. Terdorong oleh pemikiran itu, dia menanyakan lokasi eksperimen tersebut. Arman menjawab dengan ragu.
sambil mengungkapkan bahwa meskipun lokasi pastinya masih belum pasti, rumor mengatakan mereka berlangsung di sebuah dungeon dekat pinggiran kota. Wah, kenyataan ini membuat Aiden tertegun sejenak. Tak lama kemudian, Underlord menanyakan reaksinya. Sambil bertanya mengapa berita seperti itu datang sebagai kejutan, Aiden menjelaskan bahwa dungeon secara resmi dikelola oleh pedagang roh. Begitu sebuah dungeon dibersihkan, pedagang ini memperdagangkan barang rampasan yang tersisa. Dan kemudian dungeon itu menghilang. Jadi, gagasan orang menggunakan ruang ini untuk pengujian manusia sangatlah tidak normal. Selain itu, dia menjelaskan bahwa pedagang roh terikat oleh kode etik ketat yang mencegah mereka mencelakai manusia. Siapapun yang tidak berwenang di dalam wilayah mereka dapat diklasifikasikan sebagai penyusup. Dalam kasus seperti itu, pedagang ini diizinkan untuk melepaskan kekuatan penuh mereka. Dia juga merenungkan fakta bahwa pada kekuatan penuh, pedagang roh memegang otoritas mutlak di dalam dungeon. Akan tetapi, Underlord mendesak lebih jauh, sambil bertanya mengapa para pedagang belum menyingkirkan para penyusup ini. Aiden menjawab bahwa hanya ada satu cara untuk membungkam mereka, dengan menawarkan keuntungan besar melalui suap semacam itu. Kesepakatan rahasia ditempa dan para pedagang tutup mulut. Tidak pernah melapor ke Emporium Roh saat percakapan semakin dalam. Markus jadi gelisah, ia bertanya-tanya bagaimana bisa satu guild beroperasi sebesar ini, lalu menoleh ke Arman. Ia tanya apa Arman tahu siapa yang mendukung Guild Umbra. Dari belakang layar, Arman ragu-ragu, jelas enggan, tapi Aiden, yang kini murka, memperingatkannya dengan tegas jika ia menolak bicara. Ia akan langsung diserahkan ke Sekte Api Suci. Terpojok dan gemetar, Arman tiba-tiba mengaku, ia membongkar bahwa pelindung mereka tak lain adalah Kadipaten Agung Cheers. Ekspresi Markus langsung menjadi gelap. Ia marah karena faksi terhormat macam itu bekerja sama dengan guild kriminal seperti Umbra, tapi Arman belum selesai, ia ungkap bahwa organisasi lain juga terlibat. Ini memperdalam kekecewaan Markus, ia sadar. Situasinya sudah di luar perkiraan awalnya, dengan keterlibatan Cheers. Mereka tak bisa lagi bertindak gegabah. Sementara itu, Aiden semakin yakin dengan kecurigaannya. Sejak mendengar bisikan tentang eksperimen manusia, ia sudah punya firasat Sylveta mungkin terseret dalam semua ini. Kini, dengan kebenaran yang terungkap, ia mempersiapkan diri menghadapi yang tak terhindarkan. Ia siap menghancurkan semuanya. Namun, Markus dengan tenang menjawab, sembari mengakui bahwa Kadipaten Agung Cheers adalah musuh yang tangguh dan tak mudah dihadapi. Tetap saja, Aiden tak mundur. Ia bertanya bagaimana Markus bisa begitu saja mengabaikan mereka yang berani menyakiti putri mereka. Kata-katanya mengandung nada berat, bercampur amarah, saat ia menuntut tindakan. Sambil mendesaknya untuk pergi dan menghancurkan mereka dengan tekad membara. Ia bersumpah akan membantu menjatuhkan Guild Umbra dan Kadipaten Agung Cheers. Saat itu, Underlord mengalihkan pembicaraan, sambil bertanya, apakah dahaga balas dendam Aiden akhirnya terbangun? Markus sambil mengamatinya, mencatat bahwa Aiden tampaknya memiliki semacam welas asih yang langka, bahkan saat berjuang untuk orang lain. Namun, meskipun sama-sama marah, Markus mengakui ia tak yakin harus mulai dari mana. Jalan di depan keru dan langkah pertama yang jelas masih belum terpikirkan. Tepat saat itu, sebuah ide muncul di benak Aiden. Berurusan dengan sampah korup adalah, toh, keahliannya. Dengan kepercayaan diri yang baru, dia mengalihkan pikirannya pada Sylveta. Sambil bertanya-tanya rencana busuk apa lagi yang mungkin dia sembunyikan. Tekadnya mengeras saat dia siap mengungkap dan menghancurkan setiap keping terakhir dari rencana kotornya. Sementara itu, di sudut sunyi wilayah kelinci, di bawah kekuasaan perusahaan dagang roh, seekor kelinci kecil duduk termenung. Sebagai pedagang roh, dia merenungkan fakta yang tak diketahui manusia. Inti dungeon sebenarnya adalah batu mana yang dipadatkan dengan energi sihir yang kuat. Kebenaran ini membuat inti tersebut sangat berharga bagi pedagang seperti dirinya. Namun, dia bertanya-tanya bagaimana hidupnya sebagai pedagang bisa melenceng sejauh ini. Sekarang direduksi menjadi bekerja seperti pelayan untuk seseorang seperti Aiden, sambil masih tenggelam dalam pikiran. Pedagang pes muncul, dikenal karena lidahnya yang tajam dan ketidaksabarannya. Dia berhenti di sekitar, jelas mencari kelinci pedagang pemula itu. Kelinci itu segera keluar dan, meskipun kesal, menyambutnya dengan kesopanan palsu. Sambil mempertanyakan apa yang membawanya ke tempat yang tidak mengesankan seperti ini. Pedagang pes tidak membuang waktu. Dia menghadapi kelinci tentang kinerja buruknya baru-baru ini, sambil memarahinya dengan keras karena margin keuntungan yang buruk dan kemajuan yang stagnan. Dengan kepala tertunduk, Roberts meminta maaf, sambil menutupi kebenciannya dengan kerendahan hati yang dilatih. Pes, bukan orang yang menahan diri, menyatakan dengan belak-belakan bahwa orang seperti dia tidak pantas naik di atas peringkat pemula. Dengan rasa syukur palsu, Roberts berterima kasih padanya atas pengertiannya, sambil tahu betul itu semua hanya kedok. Pes jelas masih tidak puas. Dia memperingatkan bahwa hasil yang lebih baik diharapkan lain kali. Tanpa menunda, dia menuntut sekarung batu mana. Saat kelinci ragu sejenak, Pes membentak sambil bertanya apakah dia berencana untuk menolak. Dengan cepat, kelinci itu menyerah. Sambil mengizinkannya mengambil batu-batu itu, pedagang Pes kemudian melahapnya dengan rakus. Menyelesaikan seluruh batch dalam beberapa saat. Saat dia selesai, dia menggumam bahwa dia telah menghabiskan hampir segalanya untuk mencoba memikat roh tertentu. Tetapi dia tetap berharap sambil mengharapkan kesuksesan yang lebih besar dalam upaya berikutnya, sepanjang waktu. Si kelinci menyembunyikan kejengkelannya di balik senyum paksa, meski patuh di luar. Pikirannya mendidih dengan amarah yang tenang, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa suatu hari keadaan akan berbalik. Dan ketika saat itu tiba, si hama akan membayar mahal untuk setiap hinaan dan perintah. Di pintu belakang Guild Umbra, beberapa penjaga berjaga tiba-tiba. Mata mereka terbelalak kaget saat sebuah kelompok mendekat. Dan mereka segera mulai menanyai kedatangan tak terduga itu tanpa ragu. Dares melangkah maju dengan keyakinan yang tak tergoyahkan dan memerintahkan mereka untuk menyingkir. Para penjaga terkejut dengan keberaniannya, mereka ragu. Mereka bertanya-tanya apakah dia sudah kehilangan akal dan menuntut agar dia segera pergi. Sebagai tanggapan, Dares meninggikan suaranya sambil menuntut untuk tahu. Beraninya mereka berbicara seperti itu, dia mempertanyakan. Apakah mereka bahkan menyadari siapa yang mereka hadapi? Dia menunjuk ke armor dan pedang besarnya yang besar, sambil menyiratkan bahwa identitasnya seharusnya sudah jelas. Sementara itu, para penjaga diam-diam bergumam di antara mereka sendiri. Sambil mencoba mengenali sosok di hadapan mereka, salah satu dari mereka berbisik tentang seorang satria.
Sosok tinggi menjulang yang mengenakan baju besi hitam sambil memegang pedang besar. Akhirnya, Dares menyatakan identitasnya, dia memperkenalkan dirinya sebagai Dares Clement, Ksatria kegelapan Lord Sylveta dan menuntut kehadiran ketua guild. Tanpa penundaan, beberapa jam sebelumnya di asrama kelompok itu, Underlord menanyai Aiden tentang rencana mereka. Kali ini dia bertanya-tanya apakah Aiden bermaksud untuk menyerbu lagi tanpa berpikir. Dengan semangat Aiden menjawab sambil menunjukkan betapa baiknya Underlord telah datang untuk memahaminya selama waktu mereka bersama. Dia menegaskan bahwa mereka memang akan menyerbu, tetapi bukan tanpa tujuan. Underlord melempar komentar sarkastik bertanya apakah dia sekarang berencana untuk menerobos masuk. Dengan sopan Aiden yang senang tersenyum pada komentar itu. Senang bahwa Underlord mengerti dia dan menegaskan tebakan itu. Underlord sambil merasa sedikit diejek menyaksikan saat Aiden menjelaskan lebih lanjut. Aiden mengingatkannya bahwa Kadipaten Agung Sar mendukung Guild Umbra. Jadi, yang perlu mereka lakukan hanya datang dengan ksatria dari seorang Sar. Dan mereka akan diizinkan masuk tanpa perlawanan, namun Underlord mengungkapkan frustrasinya. Sambil bertanya apakah Aiden serius ingin meminta bantuan dari Sylveta, rivalnya, si Raja Malam Gadungan itu, Aiden tetap bersikeras bahwa dia takkan minta bantuan, justru. Dia akan menggunakan otoritas ksatria kegelapan yang pernah terperangkap di Beelzebub itu. Kemudian, di dalam kantor Guild Master Umbra, Talon Umbra menyambut hangat ksatria kegelapan sambil menyatakan kehormatannya atas kunjungan ini. Dengan tenang, Aiden mengamati dari samping, dia berpikir bahwa mereka mungkin tidak tahu. Ksatria kegelapan itu sebenarnya sudah tewas. Lagi pula, hanya orang bodoh yang akan mengakui secara terbuka bahwa mereka telah kehilangan sosok sepenting itu dari barisan mereka. Talon meminta maaf karena para penjaganya tidak mengenali Dares, sambil menjelaskan bahwa mereka tidak mengetahui kunjungannya, dan memohon ampun atas nama mereka. Pandangannya kemudian beralih ke sosok yang menemani Dares, dan dia bertanya tentangnya. Underlord memperkenalkan Aiden sebagai bawahannya, seorang penyihir kegelapan, dan menyuruh Talon untuk tidak mengkhawatirkannya. Talon mengangguk mengerti. Kemudian, Talon yang penasaran bertanya-tanya tentang alasan kunjungan ini. Dia bertanya apakah ini semacam inspeksi mendadak. Underlord memuji kesadarannya dan membenarkan kedatangan tamu itu sambil menjelaskan bahwa dia di sini untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, dan meminta untuk segera dibawa ke penjara bawah tanah. Mereka semua mulai bergerak melalui lorong-lorong tersembunyi di bawah guild saat mereka menuruni tangga. Aiden merenungkan betapa tersembunyinya penjara bawah tanah ini, tepat di bawah guild itu sendiri. Akhirnya, ketika mereka mencapai area itu, matanya membelalak. Dia melihat monster yang tak terhitung jumlahnya terkunci di dalam kandang, pemandangan itu membuatnya terpana. Dia berpikir pemandangan itu seperti kekacauan, sambil bertanya-tanya, eksperimen aneh macam apa yang sedang dilakukan untuk mengumpulkan koleksi makhluk seperti itu. Tepat saat itu, Talon, dengan nada bangga berkata bahwa waktu mereka sangat tepat. Mereka baru saja mencapai terobosan besar dalam penelitian mereka. Dia menunjuk dua orang yang terbaring di ranjang, memperkenalkan mereka sebagai keberhasilan terbaru. Diberi label B12 dan B14, keduanya